memimpin orang lain. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita bisa memimpin orang lain. Ada banyak strategi, ada banyak teknik dan lain sebagainya. Tapi yang paling ampuh adalah memimpin orang lain dengan ayo yang semester 4 nih, ayo. Dengan si diri ya. Iya. T-nya apa nya? Hati. Iya. Hati. Oke, ingat nggak si diri? Ya. C-nya berapa? C-nya ada 6. T-nya ada 1. R-nya 1. R-nya apa? Mandiri. T-nya hati, R-nya Mandiri. materi. Ya, ini nggak benar ya. Jangan ragu-ragu ya. Ya, materi. Kalau C-nya antisipasi. Nggak ada. Intimidasi. Instruksi, motivasi, manipulasi. Oke ya. Iya, kita ambil yang ini ya. Oke. IPA ada nggak belajar yang ini? Nggak ada ya. Oke. Ya, syukurlah kira-kira hadiran ini di sini gitu kan ya, supaya tahu si diri ini apa gitu ya. Nah, hati. Seorang pemimpin yang memimpin dengan hati, maka juga akan diikuti dengan ketulusan hati. Dan pengikut yang mengikuti pemimpinnya dengan hati, itu akan lebih mudah untuk digerakkan, lebih mudah untuk dipengaruhi supaya mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Oke, saya mau masuk ke sini, tapi saya mulai konsepnya dari si manusianya. Manusia, saya pakai istilah manusia supaya kita semua tuh kena gitu ya. Karena kalau saya pakai istilah pemimpin ya kadang-kadang itu untuk ketua saja gitu ya, itu untuk si koordinator saja gitu kan ya. Nah, kita semua, walaupun si manusia ini semuanya adalah si pemimpin. Oke. Bagaimana menjadi pemimpin yang disukai oleh orang lain atau yang disukai oleh para pengikutnya? Disukai. Pemimpin yang disukai. Bagaimana kira-kira? Ada yang apa? Perhatian. Apa lagi kira-kira? Mudah menerima pendapat. Apa lagi? Supaya pemimpin itu disukai oleh orang lain. Supaya kita manusia ya, kita semuanya ya, kita disukai oleh orang lain. Ini konsepnya sangat-sangat umum ya, dan ini bisa dipakai kemana saja. Anda bisa membuat orang lain menyukai Anda dengan ini. Walaupun nggak jadi pemimpin yang istilahnya ketua gitu ya. Mampu memimpin diri sendiri, lalu mampu memimpin orang lain, dan orang lain akan menyukai Anda. Apa tadi? Perhatian, mau menerima pendapat, ya. Apa lagi? Bijaksana, oke bagus ya. Ada lagi? Menjadi pendengar yang baik, ya. Ada lagi? Rendah diri, ya. Bukan dirinya yang rendah ya. Ya. Rendah hati ya kira-kira ya. Oke, ada lagi? Yang bisa mencairkan suasana, ya. Apa lagi? Iya. Semua jawaban Pian itu adalah jawaban-jawaban yang subjektif. Ya kan ya? Maksudnya Anda suka pemimpin yang seperti itu. Belum tentu sih teman Pian suka gitu. Ya kan ya? Anda suka hanya si pemimpin yang perhatian. Belum tentu teman Pian suka ketika pemimpin yang perhatian gitu ya. Dia kira pemimpin yang perhatian itu kepo misalnya. Wah, urus hidupku benar itu kan. Misalnya aku ini ditemui juga, itu kan sudah di mana Pian kan itu ditemui oleh pemimpinnya itu kepo ya, kalau bahasanya itu kepo. Ada yang suka diperhatikan oleh pemimpinnya, ya ada yang anggap itu enggak gitu. Jadi itu subjektif. Subjektif itu ya. Wah, mana ini saya tulisnya? Subjektif itu ada pada di sini. Oke. Nah, alasan-alasan subjektif yang dia sampaikan tadi ya, itu adanya di ujung. Oke, adanya di ujung. Kalau kita mau memaknai di sini ya,
jalannya. Kalau kita mau memaknai seorang manusia disukai oleh orang lain, kenapa dia menyukai kita? Karena dia jujur di sini ya. Ada jangan tunjuknya Ustaz. Ayo. Iya, saya sering contohkan misalnya perempuan kan di rumah tangga misalnya kan ya, masak sudah 2 jam, mulai dari ke pasar tadi kan, habis itu menataki melirik sayur itu kan, kacang panjang, manuk iwak itu, terus lagi menyanga dan lain sebagainya itu kan, dihidangkan, datanglah suaminya mencicipi makanan itu atau memakan makanan itu. Kayak apa yang rasanya? Pasti harapan Ibnian itu jawabannya adalah nyaman. Terlepas dari nyaman atau adanya itu, gitu kan ya. Dan perempuan akan berharap ketika itu ada nyaman, si laki-lakinya itu terus dalam asalnya nyaman. Karena ketika menyampaikan nyaman akan menyakitkan hati. Ya. Sebagian perempuan malah suka didustai di situasi-situasi yang seperti itu, gitu ya. Iya. Kadang-kadang laki yang terlalu terus terang itu, kadang-kadang terlalu laki yang terlalu jujur tuh kan ya, berantakan ya. Soalnya ada penantinan sejam sudah make up ya Allah, pas keluar pada kamar, ayo yang kita belakang juga demikiannya ya Allah, kejar yang lakiannya, kenapa make up kayak itu kayak ondel-ondel ya Allah. Ya padahal memang benar kita ondel-ondel gitu kan ya. Tapi apakah itu jawaban yang diharapkan oleh perempuan? Pasti perempuan mengharapkan jawaban, kata bapak dusta, asal jangan nyamper kamu kayak ondel-ondel gitu. Ya, itu lebih penting gitu kan. Ya ini bagi yang sudah berumah tangga, ya kan nih kayak si ketua nih, ya. Paham lah kira-kira. Oke. Orang akan menyukai kita apabila dia percaya kepada kita. Orang akan menyukai kita apabila dia percaya kepada kita. Bisakah Anda menghasilkan rasa suka dari orang lain kepada Anda, padahal dia tidak percaya sama Anda? Ya bisa ya. Bisakah Anda suka dengan orang lain padahal Anda tidak mempercayainya? Tidak bisa ya. Bukannya sulit lagi ya, tidak bisa. Karena percaya syarat untuk menyukai. Dia menyukai orang karena percaya. Iya. Karena percaya. Ya kadang-kadang kan menyukai itu ya karena percaya. Belum tahu lagi. Belum tahu pada bisa mengkhianati. Ya Allah. Belum tahu pada bisa menyakiti. Ya Allah. Ya, bahasanya terlalu ini ya. Ramadan ya. Enggak, karena kenal-kenalnya sudah bertahan nih mahasiswa ya Allah. Nah, kalau mau disukai, maka buat orang mempercayai Anda. Pertanyaannya, bagaimana membuat orang lain mempercayai Anda? Bagaimana? Jujur. Di sini masih ya. Di sini masih. Jawaban yang terlalu spesifik di sini ya. Bagaimana? Anda bisa percaya, Anda bisa menyukai orang karena Anda percaya dengan orang itu. Yang bisa percaya dengan orang kalau orang itu apa? Nah, ya bagus ya. Iya, ya kata pian perhatian tadi kan bisa mendengarkan, rendah hati dan lain sebagainya, itu kan nanti masuknya di sini gitu ya, di dalam sini. Orang akan menyukai kita kalau dia percaya dengan kita. Dia akan percaya dengan kita kalau kitanya baik bagi dia. Ya, orang yang baik sebelum masuk ke sini. Orang yang baik bisa dilihat dari apa? Perilaku, bagus, oke. Perilaku.
Perilaku itu nanti baru bacaannya di sini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Apa lagi? Apa? Karakter. Oke ya, karakter ya. Atau saya sebutkan saja di sini kepribadiannya gitu ya. Apa lagi? Apa lagi? Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan masuk di sini lah kira-kira gitu. Apa lagi? Komunikasi. Komunikasi di sini. Apa lagi? Tingkah laku. Sudah bilang. Oke. Sebenarnya kita akan dianggap orang baik. Ya, kita akan dianggap orang baik kalau kita satu tidak merugikan orang itu. Dua, kalau kita menguntungkan orang itu. Kita tidak merugikan orang itu, kita menguntungkan orang itu, maka orang itu akan menganggap kita baik. Ya. Karena manusia itu nggak ada yang suka di posisi dirugikan, nggak ada yang suka di posisi disakiti, nggak ada yang suka di posisi dihianati, tidak ada yang suka di posisi yang negatif-negatif lah seperti itu, nggak ada. Bahkan ketika dia tidak nyaman berada dalam satu lingkungan, dia akan lari biasanya. Ya. Makanya kita tuh kalau punya teman ya baik kawan kita dalam kita kan. Di saat kita misalnya tidak merugikan dia, sekali kita misalnya ada dalam keterpurukan, tidak berhutang lawan dia setinggalannya. Karena itu bisa merugikan dia gitu. Ya, karena konsep hutang yang ada dibayar itu kan lumrah gitu ya. Ya. Ada kawan banyak misalnya karena kita ini dalam posisi yang jaya, posisi yang berada, posisi yang mapan. Ketika kita terpuruk, bangkrut dan lain sebagainya, maka manusia normal akan lari. Karena tidak ada manusia yang suka berada di dalam situasi yang merugikan atau potensi tidak nyaman bagi dirinya. Jadi tidak merugikan orang lain, yang kedua menguntungkan orang lain, potensi kita dikatakan baik oleh orang lain. Lalu ya, orang yang tidak merugikan orang lain, orang yang menguntungkan orang lain yang seperti apa? Ya di sini tadi yang biasa tadi. Iya. Kalau misalnya orang pernah merugikan diri dia, kira-kira dia nganggapnya baik lah. Orang yang pernah hutang mungkin nggak ada bayar-bayar, berjanji seminggu, sebulan nggak ada bayar, berjanji sebulan setahun nggak ada bayar. Ya kalau seumuran nggak ada bayar-bayar, orang itu kan agak baik lah. Tidak. Dia akan percaya nggak dengan orang itu? Ya. Terus dia akan menyukai nggak? Nggak kan ya? Jadi konsepnya ini pas kan ya? Jelas ya konsepnya. Atau misalnya ya, kita balik seperti ini. Orang yang apabila berada di dekat piang akan selalu terlibat untuk perbaikan diri piang. Pokoknya kalau itu ada para piang bisa berkembang. Artinya dia menguntungkan bagi piang. Karena ketika bersama dia bisa mengembangkan diri. Ya, misalnya berteman dengan orang yang berilmu, berteman dengan orang yang banyak pengalaman, gitu ya, berteman dengan orang yang bisa memberikan nasihat, mendengarkan kita dengan baik dan sebagainya, maka itu menguntungkan diri kita. Ketika kita bersama dengan orang yang seperti itu, apakah kita akan menganggap orang itu baik? Ya. Misalnya pian bakalan, kalau pian ini berilmu, orangnya ilmu agama bagus gitu kan. Terus kalau pian dekatinya, nyaman pian bertahun-tahun. Iya. Misalnya masalah haid, gitu. Biasa haid misalnya 8 hari, umur 9 hari itu kan haid masih 2 haid itu kan wajib kita puasa gitu kan. Nah, betapun ketuaan guru beristilah mendatangi ya Allah. Beristilah mendatangi aja itu nggak cukup biasanya ya Allah. Paling kadang membawakan apakah ya Allah.
tanda terima kasihnya kah, gitu kan? Yang bahagia kah? Terus ada kawan pian yang memiliki pemahaman tentang itu, pian datang kemarinya dijawabnya, dan itu gratis. Pian tidak perlu kemana-mana. Itu menguntungkan nggak bagi pian? Menguntungkan kan ya? Terus pian cap baik atau tidak pian? Baik. Pian akan percaya nggak dengan dia? Percaya, karena dia menguntungkan bagi pian dan pian akan menyukainya. Anda akan menyukainya. Jadi rumusnya seperti itu.